Pada saat ini saya akan menjelaskan sejarah mengenai pemberontakan DI atau TII beserta biografi singkat mengenai pimpinan-pimpinan dari pemberontakan DI atau TII. Negara Islam Indonesia, juga dikenal sebagai Darul Islam atau DI yang artinya rumah Islam, adalah gerakan politik yang dipromokasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Marijan Kartosoewirjoyo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diproklamirkan saat negara Pasundan buatan Belanda mengangkat Raden Arya Adipati Wiranatakusuman sebagai presiden. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum yang Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadits. Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan. Setelah Kartosoewirjoyo ditangkap TNI dan dieksekusi pada tahun 1962, gerakan ini menjadi terpecah namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Namun, pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat kejadian di setiap wilayah. Kita mulai dari daerah Jawa Barat. Kejadian ini dimulai ketika pasukan Siliwangi berhijriah bergerombolan DI atau TII ini dapat leluasa melakukan penyerangan, membakar rumah rakyat, membongkar rel kereta api, menyiksa dan merampok harta benda penduduk. Akan tetapi, setelah pasukan Siliwangi mengadakan long march kembali ke Jawa Barat, gerombolan DI TII harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi pada tanggal 7 Agustus 1949 di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya. Sekar Maji Marijan Kartosoewirjoyo memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam, sedang tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini dibentuk pada saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam rangka melakukan penentuan dalam perundingan Renville. Namun usaha untuk menumpas pemberontakan DI atau TII ini memerlukan waktu yang lama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, medan berupa daerah pegunungan sehingga mendukung pasukan DI TII untuk bergerilya. Kedua, pasukan Kartosoewirjoyo dapat bergerak dengan luas di kalangan rakyat. Ketiga, suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan dari politik telah mempersulit usaha-usaha pemulihan keamanan. Selanjutnya, dalam menghadapi aksi DI atau TII, pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerombolan ini. Pada tahun 1960, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi Pagar Betis dan operasi Bratayuda pada tanggal 4 Juni 1962. Sekar Maji Marijan Kartosoewirjoyo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Bratayuda di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Kemudian Sekar Maji dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI Jawa Barat dapat dipadamkan. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah. Gerombolan DI atau TII ini hanya tidak di Jawa Barat, akan tetapi di Jawa Tengah juga muncul pemberontakan yang dihalangi oleh DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah di bawah pemerintahan Amir Fattah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan, dan Mahfud Abdul Rachman, Kiai Somalangu. Untuk menumpas pemberontakan ini, pada bulan Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara atau GBN, yang dibawa pemerintah Letnan Kolonel Sarbini. Selanjutnya diganti Letnan Kolonel M. Bahrun dan kemudian oleh Letnan Kolonel A. Yahani. Gerakan operasi ini dinamakan pasukan Banteng Riders. Sementara itu, di daerah Kebumen muncul pemberontakan yang merupakan bagian dari DI atau TII, yakni dilakukan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI, yang dipimpin oleh Kiai Mahfud Abu Rahman yang dikenal sebagai Romo Pusat atau Kiai Somalungu. Untuk menumpas pemberontakan ini melakukan waktu kurang lebih 3 bulan. Pemberontakan DI atau TII juga terjadi di daerah Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalion 426 yang bergabung dengan DI atau TII pada bulan Desember 1951. Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo. Pada awal tahun 1952, kekuatan batalion memberontak tersebut dapat dihancurkan dan sisa-sisanya melarikan diri ke Jawa Barat. Yang ketiga, pemberontakan DI atau TII di Aceh. Gerombolan DI atau TII juga melakukan pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Benru. Adapun penyebab timbulnya pemberontakan DI TII di Aceh adalah kekecewaan Daud Benru
karena status Aceh pada tahun 1950 diturunkan dari daerah istimewa menjadi presidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Berulu yang waktu itu menjabat sebagai gubernur militer menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo. Dalam menghadapi pemberontakan DIY/TII di Aceh, yang semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata, selanjutnya atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Panglima Daerah Militer 1 atau Iskandar Muda pada tanggal 17-21 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DI atau TI di Aceh dapat dipadamkan. Pemberontakan yang keempat terjadi di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan juga timbul pemberontakan DI atau TI yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disebut APRIS. Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Pemerintah melakukan pendekatan kepada Kahar Muzakar dengan memberi pangkat letnan kolonel. Akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar beserta anak buahnya melarikan diri ke hutan dan melakukan aksi dengan melakukan teror terhadap rakyat. Untuk menghadapi pemberontakan DIY/TI di Sulawesi Selatan, ini pemerintah dan melakukan operasi militer. Baru pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati sehingga pemberontakan DIY/TI di Sulawesi dapat dipadamkan. Dan pemberontakan yang kelima terjadi di Kalimantan Selatan. Pada bulan Oktober 1950, DIY/TI juga melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos kesatuan TNI. Dalam menghadapi gerombolan DIY/TII tersebut, pemerintah dan pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan memberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima menjadi anggota TNI. Ibnu Hajar pun menyerah, akan tetapi setelah menyerah melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggotanya gerombolan pun tertangkap. Jadi, kita telah mendengar kejadian-kejadian pemberontakan DIY/TII yang ada di 5 daerah wilayah yang berbeda. Namun untuk saat ini kita akan membahas satu tokoh pahlawan yang membantu pemerintah untuk mengusir pemberontakan tersebut. Tokoh pahlawan yang akan kita bahas ialah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, juga dieja sebagai Ahmad Yani dengan ada C di belakang H. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Jenderal TNI Ahmad Yani ini ialah seorang komandan TNI Angkatan Darat dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Jenderal Ahmad Yani ini di dalam pemberontakan DIY/TII? Jadi, setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Jenderal Ahmad Yani ini dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, dia dipanggil kembali beraksi untuk melawan Darul Islam, sebuah kelompok pemberontakan yang berusaha untuk mendirikan sebuah teokrasi di Indonesia. Untuk menghadapi kelompok pemberontak ini, Yani membentuk sebuah kelompok pasukan khusus yang disebut The Banteng Raiders. Keputusan untuk memanggil Yani ini dividen, dibayar, dan selama 3 tahun ke depan, pasukan DI di Jawa Tengah menderita satu kekalahan demi satu. Jadi, simpelnya, setelah kemerdekaan Indonesia ini, Jenderal Ahmad Yani diminta untuk memimpin sebuah pasukan yang disebut The Banteng Raiders untuk mengusir satu persatu pemberontakan DIY yang terjadi di Jawa Tengah. Nah, tiba saatnya di penghujung video ini. Apakah dari kejadian sejarah pemberontakan ini kita mendapat satu pembelajaran? Tentu saja ada. Kita dapat melihat dari tokoh pahlawan, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Dapat kita lihat
bahwa Jenderal Ahmad Yani ini berhasil mengusir pemberontakan DI/TI yang terjadi di Jawa Tengah. Sikap yang dapat kita ambil ialah sikap kesabarannya dan kerja kerasnya. Ketika kita berusaha untuk bekerja keras, tetapi kita juga perlu untuk sabar. Karena dengan kesabaran itu, satu persatu masalah yang kita hadapi dapat tentu kita selesaikan. Dan jika kita melakukannya secara maksimal, tentu hasil yang akan didapatkannya juga maksimal. Jadi dari video ini, sebagai pemuda dan penerus bangsa, kita harus mempunyai jiwa yang dapat bekerja keras serta bersabar. Kerja keras demi membangun bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pesan terakhir untuk kalian yang menonton video ini, jadilah orang yang dapat bekerja keras dan sabar di setiap situasi apapun. Karena Tuhan yang Maha Kuasa tentu tidak akan juga meninggalkan kita. Karena kita merupakan ciptaannya, tentu Ia akan selalu di samping kita untuk mengajar kita apa itu artinya kerja keras dan kesabaran. Sekian dari video ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata di dalam video ini. Kami berharap setiap kalian menonton video ini dapat juga mengambil pembelajaran. Sekian dari kami, dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini.